selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Juli tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Minggu ini atau pekan ini kita akan bertemu dengan bulan baru ya di sini. Pada hari Senin, tapi kalau kita lihat exact aspeknya conjunction, bulan baru di Cancer di 24 derajat 56 menit itu terjadi pada tanggal 18 Juli tahun 2023, dini hari tanggal jam 1 lebih 32 menit. Jadi antara pukul tanggal 17 dan 18 Juli, karena kalau waktu Indonesia bagian timur itu masih tanggal 17. Jadi kejadiannya sama tetapi jamnya berbeda. Nah, bulan baru di Cancer itu punya makna, kalau kita lihat bulan baru di Cancer, you and your loved ones are safe. Ya, jadi ini seperti mengingatkan bahwa rumah itu penting. Pada akhirnya walaupun mungkin banyak keseharian kita habiskan di luar untuk pekerjaan kita atau untuk livelihood kita. Tetapi di rumah itu pada akhirnya yang paling menentukan rasa bahagia kita. Karena seberapa jauh sih kita bisa keluar, kita selalu butuh kembali pulang ke rumah kita, ke kamar kita. Yaitu pelajaran yang besar juga kalau buat saya sendiri. Kadang-kadang kita kita begitu menyayangi orang-orang yang dekat dengan kita. Biasanya orang itu adalah anggota keluarga kita, apapun bentuk keluarganya. Tapi begitu kita sayangnya sehingga konflik itu tidak bisa dihindarkan. Yang terjadi adalah kita menghindarkan diri dari mereka supaya konflik itu tidak berlangsung, atau setidaknya menghindarkan kita merasakan konflik tersebut dan distraksi, mengalihkan perhatian kita dengan melakukan kegiatan yang lain. Tapi berapa lama kita bisa melakukan kegiatan lain? Kita tetap harus kembali ke rumah lagi, karena itu kitohnya kita. Kebutuhan setiap manusia adalah memiliki rumah. Kalaupun kita bisa misalnya pindah luar kota, punya rumah sendiri, punya kamar sendiri gitu ya istilahnya, karena Cancer saya katakan seperti kamar, karena feeling at home-nya itu di kamar sebenarnya, di kamar tempat tidur kita. Tapi tetap rasa atau kebutuhan untuk kembali itu selalu ada, seberapapun kita mampu membuat jarak di antara kita dan rumah kita. Ya, tanda petik memang. Kita seperti diingatkan setiap tahun ya, entah pas lebaran, entah pas natalan, entah pas apa kegiatan lain, itu seperti dipaksa kembali. Dan seperti semesta itu mengingatkan semua orang, di mana sih rootnya kamu, akarnya kamu di mana. Dan itu seberapapun kita berusaha menghindar selalu akan kembali ke situ. Nah, pada saat kita distance ya, berjarak dengan orang-orang terdekat kita, siapapun itu, kenali siapa yang terdekat dengan kita, biasanya orang tua kita, tapi tidak harus. Itu pada saat distance kita berpikir tentang bagaimana sih mereka, apa kabarnya mereka gitu ya. Seberapapun kita berpikir bahwa kita terlampau sibuk atau kita dengan mudah mengatakan dia akan baik-baik saja, tetapi sebenarnya jauh di lubuk hati kita tetap butuh untuk bertemu. Nah, pada bulan baru di Cancer ini perasaan seperti itu yang muncul ketika kita merasa punya kebutuhan untuk memahami, untuk mengerti, untuk mencari tahu bagaimana kondisi orang-orang terdekat kita. Keuntungannya pada bulan baru di Cancer ini adalah kita menemukan siapa dia. Kadang-kadang kita lupa siapa dia. Kadang-kadang kita berpikir yang terdekat dengan kita adalah pasangan kita, dan kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk pasangan kita. Ternyata pada saat bulan baru di Cancer itu diingatkan, ternyata yang paling penting di hati kita bukan pasangan kita, tetapi orang tua kita, something like that. Bukan berarti kemudian pasangan kita dan orang tua kita itu bersaing, enggak, bukan. Tetapi seperti menemukan kembali di dalam hati kita siapa sebenarnya soulmate yang terdekat dengan kita.
Karena itu semua adalah soulmate. Kayak dikembalikan lagi, apakah selama ini soulmate yang sudah diberikan pada kita itu kita jaga dengan baik. Tidak harus dalam hubungan yang selalu akrab, karena soulmate itu mengandung pelajaran hidup. Kadang-kadang soulmate itu bertemu cuma sebentar, hanya mengajarkan kepahitan hidup, tetapi membuka cakrawala kita dan mengubah arah kehidupan kita. Itu juga soulmate, tetapi dia memberi luka di hati. Luka di hati yang dibutuhkan oleh semesta kepada kita supaya kita mengarahkan tindakan kita pada satu hal. Jadi kembali lagi, apapun yang terjadi di kita, suka dan duka kita, upayakan untuk selalu mengembalikan kepada semesta pencipta kita. Kenapa? Karena memang kalau buat semesta no hard feeling ya, nothing personal, ada agenda besar yang tengah berjalan. Tapi di titik yang satunya lagi, karena itu begitu luasnya cintanya, is so very personal. Ya, di satu titik nothing personal ya, kalau memang ada kejadian bencana misalnya merenggut banyak nyawa, it has to happen. Nggak perlu dipertanyakan lagi ya, takdir itu ya udah titik gitu, nggak perlu ditanya lagi kenapa. Karena kalau ditanya lagi kenapa, jawabannya ya itu tadi, semua bahasa teknis tentang kejadian disaster tersebut. Tapi mengapa, yang kita tanyakan bukan mengapa itunya kan, mengapa itu ya tidak ada jawabannya kecuali takdir, memang begitu, nothing personal. Tetapi di titik satunya begitu luasnya ya, 360 derajat cintanya, itu nggak ada sisi yang hilang sama sekali. Itu kita begitu personal, kita begitu menjadi bagian, menyatu dengan semesta karena kita bagian dari semesta, something like that ya. Oke, saya kembali ke chart astrologi. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, saya membuat bahasan ini hari Sabtu, bulan masih ada di Gemini, ketika kita masih perlu untuk bersibuk-sibuk. Dari kemarin sebenarnya kesibukan itu ada. Kemarin itu ada rasa kita harus untuk menghormati, memuja, tanda petik ya, memuja itu soalnya kalau dalam bahasa sekarang kan seperti kita kepada selebriti itu kan seperti memuja gitu, begitu mengidolakan ya, begitu mengidolakan sesuatu dan kita merasa beruntung, merasa penuh hati kita dengan perasaan tersebut. Nah, pada hari Sabtu ini memang kita lebih berusaha untuk keluar dari situasi yang begitu meluas. Jadi perasaan yang kemarin tuh kayaknya hingar-bingar banget, karena memang bulan di Gemininya itu sendiri sebenarnya hingar-bingar. Terus di sebelah kanan dengan banyaknya planet personal yang conjunction, itu membuat memang penuh banget situasinya. Nah, hari ini sebenarnya masih terbawa juga, karena saya bicara mengenai Pallas Athena dan Mars yang conjunction di 2 dan 3 derajat Virgo. Itu kita seperti pengen terlihat benar gitu ya, pengen terlihat benar, atau karena juga Merkurius berada di Leo, dan itu semua ekspresinya dalam bentuk ucapan, diskusi, argumen ya. Dan karena ada Mars di sini, maka kita memang perlu sangat berhati-hati. Namun pada hari ini kita lihat ada 2 yud ya. Yud pertama mengarah pada Venus dengan kakinya, Pluto yang retro dengan Saturnus retro, dan ini berlangsung cukup lama, sampai minggu ini masih ada. Oke. Dan kemudian nanti Venus diganti dengan bulan, ketika bulan conjunction dengan Venus atau menjadi ujung tombaknya. Nah, apa artinya? Kembali lagi, ini adalah saat yang tepat buat kita untuk hubungan percintaan atau hubungan bisnis atau sesuatu yang menghasilkan kesejahteraan, sesuatu yang menghasilkan uang dan kenyamanan. Dan itu memang menjadi petunjuk, mari kita upayakan hal tersebut.
kenyamanan buat semua, kesejahteraan buat semua. Dan bagaimana caranya? Ini adalah Yod yang kedua dengan Saturnus retro, kakinya adalah Merkurius dan Ceres. Jadi caranya adalah dengan inovasi baru dari peraturan lama yang mengikat. Nih karena retro, ya Saturnusnya retro. Jadi tetap sebenarnya aturan, tetapi aturan yang bisa dilihat dengan cara yang beda, tidak melanggar aturan, tetapi mempunyai cara baru melihat aturan tersebut. Apapun aturan, kebiasaan, ucapan orang tua ya, Saturnus retro itu bisa diterjemahkan macam-macam. Saya bilangnya aturan bukan berarti dia aturan undang-undang dan lain sebagainya. Itu mungkin, tetapi dalam kehidupan sehari barangkali bentuknya adalah nasihat orang tua, nasihat orang yang dituakan. Dan itu mengapa kita perlu mengkonfrontasi ucapan tersebut? Karena kita punya alasan bahwa hal tersebut kalau diteruskan hanya membawa hal yang tidak menguntungkan. Saya nggak bilang merugikan, tetapi sepertinya ada hal yang ingin dicapai, ada keuntungan yang ingin dicapai, dan itu harus dikonfrontasi dengan, jadi kalau ini mau dilakukan, apakah itu dimungkinkan? Karena ada beberapa hal yang membatasi gerakan kita seperti itu. Nah, hari Minggu bulan sudah masuk ke Cancer. Ini sepertinya memang saatnya kita perlu istirahat, ya jangan diabaikan, kita butuh istirahat, terutama karena kita cukup lelah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kamis, Jumat, Sabtu itu kita benar-benar kayak sibuk, kayak nggak ada waktu lain, dan memang mungkin nggak ada waktu lain. Jadi upayakan untuk istirahat, dan itu perlu kita ingat, kita punya hak untuk istirahat. Apapun latar belakang pekerjaan kita. Ya, me time itu ada, me time itu dibutuhkan, me time itu adalah cara untuk menjaga kesehatan mental kita sehingga kita bisa berfungsi optimal apapun yang kita kerjakan dalam keseharian. Karena kalau kita nggak punya me time sama sekali, tidak akan lama kita akan runtuh. Me time itu perlu, dia adalah waktunya charging. Tapi memang sepertinya me time ini harus mengeluarkan duit yang cukup banyak ya, apa boleh buat ya, barangkali memang kita pantas mendapatkan hadiah ya. Jadi nggak masalah kalau menghadiahi diri sendiri ya pada hari Minggu. Hari Senin tadi adalah antara tanggal 17 dan tanggal 18 itu kan adalah bulan baru di Cancer. Dan tadi artinya adalah kita teringat tentang orang yang paling dekat di hati kita dan kita bertanya-tanya. Barangkali juga ini adalah orang yang sudah mendahului kita ya ke alam yang berikutnya. Dan pada hari Selasa, jadi hari Senin itu bulan matahari akan T-square dengan focal pointnya adalah Aries. Jadi barangkali perlu kita waspadai bahwa tidak semua orang punya niat baik ya. Tapi itu kan jamak ya, di mana-mana juga semua orang begitu ya, semua orang penuh persaingan. Apalagi kalau ada hubungannya dengan perkantoran atau hubungan bisnis, itu kan sikut-sikutan biasa, something like that. Tapi ini tidak berarti bahwa kita dalam posisi yang tegang. Kita hanya perlu waspada dan bersikap baik kepada semua orang. Energi itu ada. Hari Selasa juga tensionnya terasa ya. Jadi bulan barunya itu membawa tension yang tinggi, terutama mungkin barangkali kita jadi paham gitu ya, kedekatan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kita lebih mengenal mereka. Ya, intinya sebenarnya is all about relationship dengan orang lain. Saya merasakan tetap dengan orang lain ya, walaupun bisa diterjemahkan dengan diri sendiri, tapi saya melihatnya lebih ke orang lain, dan ini ada konflik.
Jadi 2 hari itu Senin Selasa konflik itu membayangi, tapi jangan menjadi jadi ketakutan or something like that. Enggak. Hadapi dengan keyakinan diri ya, percaya diri serta selalu berbaik hati. Itu energi yang setension itu tidak akan kerasa sama sekali. Hari bisa kita lewati dengan aman, tentram, dan damai. Justru kita menemukan banyak informasi. Konflik itu selalu memunculkan informasi yang sangat bernilai untuk kita mampu bersikap pada situasi tersebut. Trust me, ya, dan ini kelihatan sekali, lihat gambarnya segi 4 sama garis crossnya, ini kelihatan banget. Dan kita lihat di sini oposisi antara Mars dan Pallas Athena dengan Saturnus retro itu benar-benar adalah perang politik. That's just what it is. Itu perang politik. Semuanya adalah power play. Power play ini sudah terjadi sejak lama sebenarnya. Kita lihat mulainya tanggal 12 Juli. Power play. Jadi kita kuat-kuatan, sikut-sikutan. Ini tanggal 14, saya cari tanggalnya, tanggal 17, tanggal 18 hari Selasa tadi sudah kita bicara di situ, power play masih ada. Dan hari Rabunya ini libur ya, kalau yang bekerja itu kita lihat sebenarnya garis merahnya makin kencang lagi dibandingkan hari sama sih. Tapi kalau saya lihat lebih keras lagi hari Rabu pas libur, bulan ada di Leo. Ini berarti kita dekat dengan orang-orang yang membuat kita tertawa ya. Anyway gitu ya, siapapun mereka, tertawanya tertawa yang tulus ataupun tertawa yang faking ya, palsu, I don't know. Tetapi sepertinya itu yang akan terjadi. Ya, terutama dengan mungkin pasangan kita atau orang-orang penting lainnya ya. Tapi belum tentu dari orang-orang yang kemarin. Jadi kadang-kadang kita kalau melihat chart itu sepertinya ceritanya itu continue gitu ya, bersambung gitu, orang yang sama, tapi nggak selalu gitu ya. Ternyata saya juga belajar ceritanya mirip gitu ya dengan apa yang ada di gambar yang dikira-kira interpretasinya, tetapi ternyata orangnya berbeda. Jadi kayak diskrit gitu antara Senin, Selasa, tapi saya membawakan ceritanya seolah-olah ini adalah satu hal yang continue gitu ya, yang terus berlangsung. Nah, itu yang kita rasakan pada hari Rabu itu, ada argumen, dan itu termasuk yang dominan dengan pasangan kita, karena bulan square dengan Jupiter. Bulan dan Jupiter itu pasangan, dan bulan conjunction dengan Merkurius. Jadi sepertinya memang kitanya yang mulutnya ya agak nggak bisa ditahan. Barangkali kita lelah juga ya, barangkali kita juga udah sampai titik dimana ketegangan ini kita nggak bisa tahan dengan cara lembut ya. Walaupun sebenarnya kita belajar, apalagi kalau kita belajar filsafat itu mengingatkan, jadi saya sambil mengingatkan bahwa ada power yang kita bawa dengan diam. Diam itu adalah power. Jangan salah, diam itu bukan berarti kita lemah. The power of silence. The power of violence. Ya, jadi semuanya ada powernya. Jadi kalau ada kekuatan yang menekan kita dengan violence dan kita balas dengan another violence gitu ya, kekerasan yang lain, atau kita menjadi ngotot-ngototan, ya kita sebenarnya nggak usah disuruh berpikir terlalu keras. Kita udah tahu lah kira-kira siapa sih yang mau kalah kalau udah sampai titik itu. Nggak ada kan, siapapun nggak mau. Tapi begitu kita mampu mengambil the power of silence ya, dengan senyum ya, dengan tidak merasa terprovokasi, we are being very strong. Bahkan di atas dari orang yang mencoba untuk violence dan gak ada pengaruhnya pada kita. Karena orang itu bersikap violence tuh mereka ingin mencobakan sesuatu, metodenya dia.
dengan kekerasan, mencoba mencari reaksi dari kita. Kalau kita tidak bereaksi, maka power yang segitu besar itu seperti hilang, ya, bablas aja. Kenapa? Karena kita tidak bereaksi sesuai yang dia inginkan. Dan kemudian kita bisa mengambil alih proses power play-nya tersebut. Ya, ini power play-nya kerasa banget. Nah, ini hari Kamis, bulan conjunction dengan Venus dan melewati Mars dan Pallas Athena. Jadi memang 2021 itu sangat dinamis. Kita ketemu banyak orang, jadi satu sisi kita tersenyum manis, di sisi lain kita sedang mencobakan sesuatu, menginginkan sesuatu, berambisi terhadap sesuatu, dan kita sedang ingin memenangkan sesuatu. Nah, hari Sabtu depan itu bulan yang berada di Virgo masih dengan sangat kritisnya. Virgo itu sangat kritis melihat sesuatu, tapi biasanya dia bukan tipe yang terlalu vokal, tetapi iya sangat kritis. Jadi melihat sesuatu itu nomor satu logikanya jalan duluan gitu, sambil mengamati. Karena ini oposisi dengan Neptunus, maka memang yang diperhatikan pada hari Sabtu itu adalah satu hal yang sifatnya intangible, istilahnya tidak real gitu, sesuatu yang ini kayaknya something is wrong gitu ya. Saya bisa mengumpulkan beberapa kecurigaan saya, tetapi selalu bisa diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Itu bulan yang oposisi dengan Neptunus, bulan ada di Virgo. Seperti itu kalau bacanya ya. Apa yang bisa kita lihat di sini, terutama karena ternyata Neptunus itu juga adalah Yod, ya, Yod yang kakinya adalah Venus dan South Node, ya. Jadi artinya apa yang terlihat di masa lalu itu sebagai satu hal yang berharga, maka lihat kembali dari kemanusiaan atau dari kebanyakan orang, apakah dia masih berharga sekarang? Ya, jadi masa lalu dan sekarang hal yang berharga. Kemudian yang menjadi arah dari saran tersebut adalah kembalikan pada kemanusiaan. Itu gambarnya begitu. Yud pertama. Yud yang kedua itu ujung tombaknya adalah Venus lagi, kakinya adalah Pluto dan Neptunus. Maka semua kembalikan lagi ketika ada emosi yang begitu mendalam, yang begitu intens, selalu lihat kembali bagaimana kita mencoba untuk merasa nyaman, bagaimana kita mencoba untuk memastikan kita tetap beruntung, tetap mengambil untung, tetap menikmati hubungan ini, tetap membina hubungan yang harmonis. Ya, itu hari Sabtu jelas banget. Jadi cobalah dalam situasi yang penuh dengan tekanan pada minggu kerja, ya, pastikan bahwa yang kita butuhkan pada hari Sabtu tanggal 22 adalah kenyamanan hidup. Ambil semua makna tentang kenyamanan hidup bagi diri pribadi kita. Pada tanggal 23 hari Minggunya, bulan itu pukul 12 yang waktu Indonesia Barat, dia di 29:34 atau udah hampir 1 derajat Libra. Ya, jadi minggu mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 30 itu bulan yang dari Libra lewat ke Scorpio dan masuk ke Capricorn. Itu adalah masa yang kita sedang building up untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih filosofis, ya, lebih mampu untuk mengendalikan semua. Sementara minggu ini kalau kita lihat bulan mulai hari Senin itu ada di Cancer, dan memang itu adalah Cancer bulan baru. Maka ini sebenarnya minggu ini kita fokus pada orang-orang terdekat kita. Memang ini bulan tidak ada di Libra, tetapi somehow semua koneksi dengan planet lain itu memaksa kita untuk memahami berbagai jenis hubungan dan maknanya buat kehidupan kita. Sehingga minggu depan kita akan mulai dengan
pemahaman kita tentang hubungan yang terbaik, hubungan yang harus dipertahankan, bahwa dari 1000 hubungan atau mungkin 1.000.000 atau tak terhingga hubungan, itu ada beberapa hubungan yang paling penting. Nah, itu baru kita bisa masuk lebih dalam pemahamannya pada minggu depan, yang saya lihat begitu. Oke, kita lanjut dengan kita masuk dengan Rumi. Kita acak satu kartu dulu yang kita cari dan yang kita peroleh. Divine Mother Manifest ini adalah warna hijaunya ada di tengah dan cahaya. Ini adalah jabang bayi atau anak kecil, toddler, remaja. Jadi ini adalah tentang membesarkan, tentang raise up ya, raised by 15 atau 6 memberi. Iya, jadi ini memang tentang kartu yang memberi. Anyway, apa ini? Oh, you living in the world of 6 direction, accept the gloom and accept the bliss. Oh ya, memang wajahnya sedih ya. For those seeds buried in the ground will one day grow into fruitful orchard. Jadi saat ini ada satu hal yang membuat kita sedih, tetapi sebenarnya pada periode di mana kita merasa bahwa kehidupan kita kacau balau, itu ada benih yang sedang ditumbuhkan. Mungkin itu adalah benih pemahaman kita, benih pengertian kita tentang dunia, seperti itu. Ya, jadi pada saatnya nanti pemahaman kita tentang kesedihan yang kita kemudian kita pahami bahwa itu semua ada makna, ada petunjuk, tetapi tidak kita pahami pada saat itu, will one day ya grow into something very beautiful. Ya, orchid itu bunga paling indah kan, bunga paling indah, paling seksi, paling gemerlap ya. Jadi itu digambarkan. Jadi kalau makna dari bunga anggrek itu kan memang, apalagi dia tadinya dari hutan masuk ke tempat yang paling mewah, jadi itu kan ada proses yang begitu panjang, tetapi sampai pada tingkatan kegemerlapan. Cuman sekarang adalah periode kita baru benih, ya masih cahaya, masih jiwa sih. Ini kan cahaya, kenapa? Karena jiwa yang akan bertumbuh dan berkembang. Pada saat ini kita memproses semua kesedihan, tetapi pada saatnya nanti kesedihan ini akan tumbuh menjadi bunga yang begitu indah. Ya, semuanya kiasan, tapi mudah-mudahan teman-teman paham betapa saya ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya sangat emosional. Jadi sampai saya tidak mampu menyampaikannya dengan kata-kata dengan mudah gitu. Something's dead. See? Ada satu yang harus berhenti. Dan oleh sebab itu kita harus memilih. Kita harus memilih karena memang ada hal yang kita tidak bisa teruskan. Mungkin hubungan, mungkin dari semua koneksi yang hingar-bingar pada minggu ini, minggu tanggal 17 sampai 23. Itu membuat kita paham sesuatu dan mematikan gagasan tertentu. Mungkin yang tadinya persepsi kita adalah baik, itu kita baru menyadari bahwa it's not that good. Sehingga gagasan kita bahwa dia adalah seorang yang kita sangat puja, gagasan itu udah mati. Oh enggak, dia orang biasa. Dia juga orang yang punya kelemahan. Dia juga orang yang perlu dibantu, misalnya begitu. Sehingga yang tadinya kita menempatkan diri sebagai pengikut, itu sudah mati gagasan tersebut. Sekarang kita mau memilih apakah kita masih mau berada sebagai pemuja, ya pemuja, tapi dalam hati ikut ngomel, karena kita nggak bisa membuat diri kita menjadi kembali tidak tahu, karena kita udah pernah tahu, itu delete ingatan gimana, kan nggak bisa kan. Jadi kita harus memilih, oke, kalau gitu saya memilih untuk menjadi teman setara, saya memilih untuk menjadi
pembimbing buat dia. Yang tadinya kita pikir dia mampu membimbing kita, ternyata kita yang perlu membimbing dia, atau apapun option yang ada di kita. Tetapi kembali lagi, bagaimana kita menjadi nyaman untuk selalu bersama orang yang tadinya kita pikir seperti apa, ternyata bukan seperti itu, tetapi somehow dia adalah soulmate. Lihat gambar rumahnya. Somehow dia adalah bagian dari kehidupan kita pada periode ini, dan barangkali memang ada hal yang perlu lahir dari hubungan ini, apapun maknanya, ya. Apapun maknanya, ada yang perlu lahir dari hubungan ini, dan dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Nah, ada apa sih sebenarnya di sini? Dari satu kartu oracle ini, The Sorcerer, ini adalah penyihir atau tukang sulap atau yang membawa keajaiban. This is the source of dark power. The sorcerer represents the destructive aspect of the human psyche and self-centered behavior that harms others. It symbolizes the unconscious belief and ideas that foster separation, conflict, and scarcity. Ya, kalau kartu ini memang bukan kartu yang positif. Ini saya lihatnya langsung Aries ya. Aries tuh ada di sini. Maksudnya Aries itu sini. Aries, oke. Sampai hari Minggu Aries juga punya quincunx bulan. Saya lagi lihat lagi kapan Aries punya hubungan langsung dengan hari Kamis. Jadi saya mundur tadi. Hari Minggu, hari Kamis, hari Selasa, Kamis, Minggu. Itu tapi sebenarnya tadi juga masih konsistensi. Jadi hanya be careful dengan ancaman hubungan ini, ya. Mungkin akan terganggu kalau salah satu pihaknya itu self-centered, ya, atau dark power play. Tadi power play-nya juga muncul. Jadi di sini memang ada power play dan ada pihak yang ingin menguasai, dan dia membawa energi untuk memecah belah. Energi untuk membuat menjadi konflik, energi untuk membuat orang merasa kekurangan. Rasa kekurangan in the positive way itu adalah membantu kita untuk bergerak, memotivasi, ya. Jadi kita punya arah karena kita haus akan sesuatu, kita lapar. Jadi kita menggerakkan. Jadi itu termasuk bagian dari insting survivornya kita, insting untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau scarcity atau kekurangan, rasa kekurangan itu begitu besar dan tidak pernah puas, ya, tidak pernah puas, maka dia akan menjadi benih untuk kedengkian, violence yang besar, ya. Jadi mungkin ini yang ingin diingatkan. Saya juga nggak pernah ngambil kartu ini. Kenapa jadi ambil kartu ini dan saya harus menjelaskan hal yang saya tidak terlalu suka menjelaskan sebenarnya, ya. Tapi itu yang tergambar sehingga saya menyampaikan pesan ini. Spirit has your back. Oke. Jadi kita sudah punya keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan, kita tuh selalu didukung oleh semesta, spirit, apapun katanya, ya. Saya nggak bermain dengan kata, ya. Tapi kita yakin bahwa kita tuh nggak hanya makhluk fisik, tetapi kita juga makhluk spiritual, dan spiritual itu kita tidak hanya mengambil energi dari energi fisik lingkungan kita, tetapi lebih daripada itu. Kita udah yakin rebirth is assured, dan ini tadi ada gambar coffin di Lenormand. Jadi saya yakin ini memang akan ada perubahan persepsi yang besar. Something is dead, dan saya mengatakan yang meninggal atau yang mati itu adalah gagasan kita tentang sesuatu. Ada situasi di mana mengubah pandangan kita terhadap sesuatu, dan dengan berubahnya persepsi tersebut, maka kita akan jauh lebih beruntung. Jadi kadang-kadang kita terobsesi dengan satu gagasan, dan itu tidak membuat kita menjadi lebih sejahtera.
This is quite complicated, jadi saya ambil kata-katanya aja. Reckless with sources, lacking boundaries, greed, hoarding. Jadi ini kalau buat orang yang punya uangnya nggak dijaga baik-baik, di pengeluarannya tuh nggak dihitung, pokoknya seenak-enak hati aja gitu ya. Atau kalau kita cuman sedikit punyanya, kita tuh serakah rakus banget gitu, semuanya diinginin, semuanya pengen dimiliki gitu ya, nggak ada batasnya gitu, kayak nilai kecukupan tuh nggak ada gitu ya, entah yang kekurangan atau yang kelebihan atau yang apapun, nilai kecukupan itu semua salah aja, salah persepsi aja. Ini karena apa? Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena kita selalu optimis, karena pengalaman kita mengatakan bahwa dari dulu juga walaupun gue boros juga aku selalu baik-baik saja. Jadi kenapa saya harus mengganti perilaku dari yang tanda petik bisa menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya hidup gitu ya, karena saya punya duit gitu kan, dan nanti akan ada lagi. Nah itu adalah challenge-nya. Jadi sebaiknya kita tetap berpikir tentang menabung, tentang tidak membuang-buang energi ya, tidak berlebihan terhadap sesuatu. Kemewahan is something that all human likes ya, human being likes kemewahan gitu ya, fancy life itu siapa yang nggak pengen. Tapi kadang-kadang kayak kita diingatkan, jadi buat apa hidup bermewah-mewah ini ya? Apakah kita cukup berpikir bahwa kita hidup cuman sendiri, atau kita sebenarnya boundless ya? Tadi bulan yang oposisi dengan Neptunus terutama ya, tadi bahwa kalau kita menyedot semua energi, kita menyedot semua kekayaan, what happened to the world gitu ya. Barangkali, saya juga nggak segitu-gitunya kan, masih banyak juga orang miskin dan orang kaya. Kenapa harus saya yang menjadi penanggung jawab dari semua masalah dunia gitu kan. But somehow kayak kita diingatkan, mungkin kita tidak perlu berpikir seperti itu. Advice-nya, iya. Jadi memang advice-nya adalah kita memang harus melawan ide tersebut, dan memang tidak nyaman dengan kondisi perubahan gagasan tersebut. Perubahan persepsi itu membuat kita nggak nyaman, membuat kita patah hati. Itu pasti. Karena kalau kita pikir, nggak usah gitu, kita misalnya berpikir, ini restoran A itu makanannya enak-enak. Ya, kita datang ke restoran itu, kita pesan makanan, dan ternyata makanannya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, apa yang kita katakan. Ternyata nggak enak ya, sebel banget deh, udah ngeluar segini banyak duit masih ini, terus harus dihabisin pula. Jadi kan bahkan hal yang paling sederhana pun, kalau ada perubahan persepsi, perubahan pendapat kita ya, dari apa yang kita yakini kemudian berubah, itu rasanya sebel banget, sakit hati, apalagi kalau ini menyangkut orang lain ya. Just be careful kalau kita sedih ya, ada satu hal yang kita ingin pelajari ya, bahwa kita ingin dikasih tahu. Kalau misalnya nih, sebelum sampai yang terakhir, kita selalu berpikir dia orangnya sangat perfect gitu ya, ternyata ada orang ngasih tahu, tahu nggak, dia itu ya kemarin yang bikin, yang bilang ke orang-orang ini sehingga kamu tuh diperlakukan tidak adil. Sebenarnya yang mulai dia. Benarkah seperti itu? Kan sakit hati ya, langsung menangis seperti itu misalnya. Contoh ya, itu hanya contoh. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi hasilnya adalah mental overload, stagnating. Iya. Jadi kayak bengong gitu loh. Jadi setelah paham, jadi hasilnya memang kayak kita kayak terpana gitu ya, nggak tahu gitu mesti ngapain. Jadi tadinya kan memang kita punya kebiasaan tertentu, punya pengharapan tertentu, gagasan tertentu. Karena apa? Karena kita terlalu optimis. Biasanya juga gitu ya, dengan ngeyelnya, dengan sangat menyebalkannya. Sorry ya, tapi memang kalau orang ngeyel itu nyebelin banget. Termasuk saya sendiri, kalau lagi ngeyel tuh saya sebel sama diri sendiri. Tapi memang kita harus lawan. Kita harus lawan gagasan yang salah. Kalau kita pertama udah tahu, kita kan pasti denial dulu kan. Iya, dilawan lagi denialnya, berantem di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Denial mencoba untuk meyakinkan kita, denial lagi mencoba meyakinkan dia, A, B, tiap kali bolak-balik sampai akhirnya
mau meledak kepalanya. Seperti ini penggambarannya seperti itu. Sampai bengong aja gitu, like a fool. Anyway, itu yang ceritanya tadi. Saya akan masuk ke pesan terakhir dari Spirit Guides yang mengatakan kepada kita apa yang menutup bacaan kali ini. All that remains. Jadi semua yang tertinggal, semua yang tersisa. After all is said and done. Setelah semuanya dikatakan dan dikerjakan, is you. Hanya dirimu. Setelah semuanya kejadian ini, apa akhirnya? Apa yang tertinggal? Ya kita dengan diri kita sendiri. Karena kita gak bisa lari dari diri kita. And love. Remember, you still have that one. Love. Seberapapun kerasnya kejadian itu pada kita, seberapapun kita udah mengatakan, mendengarkan semua hal yang luar biasa, ketika kita bengong, apa yang tertinggal? Ya diri kita yang bengong. Tapi ingat, kita yang bengong itu masih punya cinta. Karena apa? Karena kita sendiri adalah cinta. Karena kita diciptakan karena cinta. Dan kita punya misi kehidupan ini untuk mencintai. Remember, tadi ada energi destruktif yang dominan pada minggu ini. Barangkali orang tersebut adalah kita sedang tersesat sedikit. Kita membawa cinta itu menjadi gelap karena kita terluka. Dan kita ingin menghancurkan semua. Revenge is everything, ya. But no. Remember, core-nya kita bukan yang hitam. Core-nya kita adalah yang cahaya. Nggak ada orang dengan core yang hitam. Core yang hitam adalah proses dalam kehidupan. Di mana dia belajar ternyata yang gelap itu lebih sesuai atau lebih memenuhi harapannya, which is itu adalah saat tersesat pada akhirnya nanti toh dia harus kembali ke dunia dengan cahaya. Bagaimanapun juga yang hitam itu tugasnya semesta untuk kemudian bisa mengembalikannya menjadi cahaya, dan kita hanya mengikuti dalam keyakinan kita bahwa semua itu adalah takdir. Kembalikan semua pada pemilik kita. Pemilik kita membuat kita dari intinya, walaupun fisik adalah tanah, tetapi tetap jiwanya adalah cahaya. Oke? Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.